Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan memaparkan beberapa contoh hot bab 1 IPAS kelas 5. Nomor 1. Bagaimana cahaya merambat? Yaitu cahaya merambat lurus. Nomor 2. Mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian tersebut berubah-ubah? Karena tubuh manusia tidak tembus cahaya sehingga terjadi bayangan. Bayangan tubuh berubah-ubah karena arah cahaya dan kedekatannya juga berbeda-beda. Misalnya, bayangan di ruangan berlampu akan berbeda dengan bayangan di luar dengan matahari. Selanjutnya, nomor 3. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Nomor 4. Bagaimana pelangi terbentuk? Yaitu pelangi terbentuk karena cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Nomor 5. Bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Cahaya memantul dari objek ke mata kita sehingga kita bisa melihat suatu benda. Tanpa cahaya, maka mata kita tidak bisa melihat. Nomor 6. Apa fungsi dari berkedip dan apa yang terjadi jika kita tidak berkedip? Nah, berkedip akan membasahi mata dan membuat mata menjadi tidak kering. Selanjutnya nomor 7. Mengapa saat mata kita terkena kotoran akan keluar air mata? Nah, karena air mata berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing. Saat terkena kotoran, air mata berfungsi mengeluarkan kotoran dari mata kita. Nomor 8. Apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Mengapa? Tidak boleh, karena cahaya yang masuk terlalu banyak akan merusak bagian mata kita. Iris dan pupil berfungsi mengatur agar jumlah cahaya yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita. Nomor 8. Berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata. Yaitu contohnya ketika di tempat yang berdebu, aktivitas atau pekerjaan yang melihat layar komputer dalam waktu lama, pekerjaan bangunan, pekerjaan di laboratorium atau bengkel, dan masih banyak lagi. Nomor 10. Apa hubungan cahaya dan proses melihat? Yaitu kita dapat melihat karena cahaya. Sumber cahaya mengenai objek dan cahaya dipantulkan ke mata kita. Nomor 11. Mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Karena malam hari tetap ada sumber cahaya, bisa dari lampu, bulan, dan bintang. Selanjutnya nomor 12. Mengapa kita perlu berkedip? Nah, karena berkedip membuat mata kita basah. Berkedip juga sebagai refleks ketika ada benda asing yang masuk ke mata. 13. Informasi apa yang diberikan oleh mata kita? Jika mata kita tidak berfungsi, apakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Adakah cara lain? Ada. Nah, informasi mengenai benda-benda sekitar kita, di mana kita berada, siapa lawan bicara kita, tulisan yang kita baca, dan masih banyak lagi. Cara lainnya bisa melalui indera yang lain seperti indera peraba, pendengaran, dan penciuman. Nomor 14. Menurut kalian, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita? Nah, bisa dengan makan makanan bernutrisi, membaca dengan jarak yang cukup, mengatur penerangan saat membaca, tidak melihat layar televisi atau komputer atau telepon dalam waktu yang lama, tidak menyentuh mata sembarangan, dan masih banyak lagi.
Nomor 15. Apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Nah, cahaya merambat lurus, sedangkan bunyi merambat ke segala arah. Nomor 16. Mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Karena ada benda-benda lain yang menyerap bumi. Di dalam kelas ada tas, kain, tirai, bambu, dan benda-benda lainnya. Di dalam rumah ada bantal, sofa, tirai, baju, karpet, dan benda-benda lainnya. Dengan demikian, pantulan bunyi tidak menghasilkan gaung atau gema. Selanjutnya nomor 17. Apa yang memengaruhi jenis-jenis bunyi? Nah, yang memengaruhi yaitu tinggi, rendah nada, serta intensitas atau gaya yang diberikan dari bunyi tersebut. Selanjutnya nomor 18. Bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Yaitu mengubah tinggi, rendah nada dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Bisa dengan mengencangkan senar, menambah ukuran, dan sebagainya. Mengubah intensitas dari bunyi yang diberikan gaya yang berbeda. Selanjutnya nomor 19. Menurut kalian, bagian mana dari telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing? Nah, bagian telinga luar seperti daun telinga dan saluran telinga. Kotoran telinga juga berfungsi untuk menyaring debu yang masuk. Selanjutnya nomor 20. Mengapa saat kita menutup telinga, suara yang kita dengar menjadi kecil? Karena gelombang bunyi yang masuk ke saluran dan mengenai gendang telinga hanya sedikit dibanding saat telinga dalam keadaan terbuka. Selanjutnya 21. Apakah kita boleh mendengarkan suara yang terlalu keras? Mengapa? Tidak boleh, karena akan merusak gendang telinga. 22. Pikirkanlah aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap telinga. Yaitu contohnya misalnya pekerja bangunan karena banyak mendengar suara bising. Musisi dan orang-orang yang bekerja di panggung, pekerja di bengkel, teknisi pesawat, dan masih banyak yang lain. Nah, biasanya para pekerja ini menggunakan pelindung telinga untuk mengurangi kebisingan. 23. Apa hubungan bunyi dan proses mendengar? Nah, proses mendengar terjadi karena ada rangsangan bunyi yang menggetarkan gendang telinga kita. Kemudian sistem pendengaran bekerja dari rangsangan gendang telinga. 24. Informasi apa yang diberikan oleh telinga kita jika telinga kita tidak berfungsi? Adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Nah, informasi yang didapatkan bisa tanda bahaya, panggilan, cerita, dan lain-lain. Cara lain untuk mendapatkan informasi ini bisa menggunakan indera yang lainnya. Selanjutnya nomor 25. Apakah suara keras baik untuk telinga kita? Ya tidak. Suara keras dapat mengganggu sistem pendengaran kita. 26. Menurut kalian, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga kita? Yaitu bisa dengan membersihkan dengan rutin, tidak memasukkan benda asing ke telinga kita, tidak memasukkan alat pembersih terlalu dalam, tidak mendengarkan musik terlalu kencang, dan masih banyak lagi. Nomor 27. Pernahkah kamu melihat atau mengamati dinding bioskop? Jika diperhatikan, gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan karpet. Nah, hal ini memengaruhi kualitas bunyi di dalam gedung. Mengapa bahan karpet digunakan? Apa akibatnya jika dinding bioskop tidak dilapisi dengan karpet? Nah, bahan karpet bersifat lunak dan berpori,
sehingga dapat meredam bunyi. Jika